Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hezini Srina Zainina, dan di video kali ini saya akan membahas materi penting dalam penulisan kalimat, yaitu kalimat efektif, khususnya pada subbab, kepaduan, dan kelogisan. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan penulis secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Salah satu unsur penting dari kalimat efektif adalah kepaduan. Lalu apa itu kepaduan? Kepaduan adalah kesatuan gagasan dalam kalimat yang disampaikan secara utuh dan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu itu terasa langsung, jelas, dan tidak berbelit-belit. Ciri-ciri kalimat yang padu antara lain yang pertama, tidak bertele-tele, yang kedua, tidak menyisipkan kata-kata yang tidak perlu, dan yang ketiga, menggunakan struktur kalimat yang tertib. Nah, mari kita lihat contoh kalimat yang tidak padu. Ini yang pertama adalah kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang ada dan berada. Nah, kalimat ini terlalu panjang dan membingungkan kan? Gagasan utamanya sulit dipahami karena bercampur dengan terlalu banyak informasi. Jadi solusinya, kita perlu memecahnya menjadi beberapa kalimat yang lebih jelas dan fokus pada satu ide utama per kalimat. Selain itu, kepaduan juga menuntut kita untuk tidak menyisipkan kata seperti daripada atau tentang di antara predikat dan objek. Nah, berikut ada contoh kalimat lagi yang kurang padu. Yang pertama, Pak Budi memerintahkan daripada seluruh karyawannya untuk bekerja lebih giat. Yang kedua, rapat pimpinan itu membicarakan tentang etos kerja karyawannya. Lalu bagaimana perbaikannya? Yang pertama itu perbaikannya, Pak Budi memerintahkan seluruh karyawannya untuk bekerja lebih giat. Lalu yang kedua, rapat pimpinan itu membicarakan etos kerja karyawannya. Dengan menghilangkan kata yang tidak perlu, kalimat menjadi lebih padat dan jelas. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian kelogisan. Apa itu kelogisan? Jadi, kelogisan adalah kesesuaian ide atau makna dari kalimat dengan akal sehat dan tata bahasa yang benar. Artinya, kalimat yang kita buat itu harus bisa diterima secara logis oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, ini coba kita lihat beberapa contoh kalimat yang tidak logis. Yang pertama ada kepada Bapak Rektor waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Yang ketiga, Rina menduduki juara pertama lomba karaoke antar mahasiswa se-Jabodetabek. Apa yang salah dari kalimat-kalimat itu? Nah, kalimat pertama itu terkesan seperti waktu dan tempat yang akan dipersilakan, bukan orangnya. Sedangkan kalimat kedua menyiratkan bahwa waktu bisa disingkat, padahal maksudnya adalah memanfaatkan waktu secara efisien. Nah, lalu yang pada kalimat ketiga, tidak logis jika seseorang menduduki juara. Yang bisa diduduki adalah benda, bukan gelar. Nah, perbaikannya bagaimana? Yang pertama itu Bapak Rektor dipersilakan. Yang kedua, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Lalu yang ketiga, Rina menjadi juara pertama lomba karaoke antar mahasiswa se-Jabodetabek. Nah, dengan kalimat yang logis, informasi itu bisa disampaikan secara jelas dan mudah diterima akal. Nah, selain contoh-contoh yang telah dibahas sebelumnya, masih banyak bentuk ketidakefektifan dalam kalimat yang berkaitan langsung dengan kepaduan gagasan dan kelogisan bahasa. Biasanya kesalahan ini umum terjadi baik dalam tulisan akademik, jurnalistik, maupun komunikasi sehari-hari. Nah, untuk yang pertama itu ada kepaduan dalam paragraf dan kalimat majemuk. Kepaduan itu gak hanya berlaku pada satu kalimat, tapi juga penting dalam rangkaian kalimat, terutama ketika menyusun kalimat majemuk atau paragraf. Dalam kalimat majemuk, dua atau lebih klausa digabungkan. Jika penyusunannya tidak hati-hati, kepaduan gagasan bisa terganggu. Contohnya, ia rajin belajar dan karena itu ia memiliki banyak teman. Kalau kita perhatikan, dua bagian kalimat itu tidak berhubungan secara langsung atau logis. Klausa pertama membahas kebiasaan belajar, sedangkan yang kedua membahas pertemanan. Nah, keterkaitan gagasan ini tidak jelas. Supaya padu bagaimana? Jadi kalimatnya direvisi menjadi ia rajin belajar dan karena itu memperoleh nilai yang memuaskan. Dengan begitu, kedua klausa ini jadi saling mendukung dan menyampaikan satu gagasan yang utuh. Dalam paragraf pun demikian, tiap kalimat harus mendukung ide utama paragraf. Jangan sampai kalimat tambahan justru membawa topik baru yang menyimpang dari gagasan pokok. Inilah pentingnya memahami struktur paragraf yang padu, satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang relevan.
Yang kedua, kalimat berbelit-belit atau ciri kalimat tak padu. Nah, kalimat yang panjang itu nggak selalu efektif. Justru semakin panjang kalimat, semakin besar kemungkinannya kalimat itu jadi kehilangan kepaduannya. Contohnya, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, maka seluruh siswa-siswi dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas diharapkan untuk turut serta dalam kegiatan upacara bendera yang diadakan oleh pihak sekolah di lapangan pada pagi hari. Kalimat ini padat informasi tetapi terlalu berbelit-belit. Kepaduannya terganggu karena terlalu banyak elemen disisipkan tanpa pengelompokan yang tertiap. Nah, ini perbaikannya seperti ini. Jadi dengan pemecahan seperti ini, struktur kalimat jadi lebih tertata dan gagasan utamanya tersampaikan secara jelas dan padu. Lalu yang ketiga ada kologisan dan hubungan sebab akibat. Dalam konteks kologisan bahasa, salah satu hal yang sering salah dengan penggunaan konjungsi atau penghubung yang tidak sesuai dengan hubungan makna yang sebenarnya. Misalnya, ketika kalimat ingin menyatakan sebab akibat, tetapi struktur kalimat justru menyiratkan hubungan yang berbeda. Contohnya, dia terlambat datang, tetapi dia tidak dihukum. Kata tetapi di sini justru membuat hubungan menjadi tidak logis. Dalam konteks ini yang tepat adalah namun atau bahkan meskipun. Ini seperti ini perbaikannya. Nah, jadi dengan pemilihan kata penghubung yang tepat, logika dalam kalimat menjadi lebih jelas dan bisa diterima akal. Lalu yang keempat ada kata ganti dan kelogisan rujukan. Ketidakefektifan kalimat juga bisa muncul dari penggunaan kata ganti yang tidak jelas rujukannya sehingga membingungkan pembaca. Nah, hal ini itu mempengaruhi kelogisan kalimat secara keseluruhan. Contohnya adalah setelah berbicara dengan kepala sekolah, wali kelas memberitahu dia bahwa dia tidak bisa ikut. Dalam kalimat tersebut kan kata dia muncul 2 kali, tetapi tidak jelas siapa yang dimaksud. Apakah dia itu siswa, wali murid, atau orang lain. Nah, jadi perbaikannya bisa seperti ini. Dengan memperjelas rujukan, kelogisan kalimat terjaga dan pesan bisa tersampaikan tanpa menimbulkan interpretasi ganda. Lalu yang kelima ada kesalahan makna kata dan kelogisan. Kelogisan ini juga berkaitan erat dengan ketepatan makna kata. Kadang sebuah kata itu digunakan secara keliru karena mirip dengan kata lain atau karena kurang memahami nuansa maknanya. Contohnya, perusahaan mengalami inflasi karena terlalu banyak pengeluaran. Nah, kata inflasi itu tidak tepat digunakan di sini. Inflasi adalah istilah ekonomi makro, bukan kondisi yang dialami perusahaan secara langsung. Nah, kalimat ini bisa diperbaiki menjadi perusahaan mengalami defisit karena terlalu banyak pengeluaran atau perusahaan mengalami kerugian akibat pengeluaran yang membengkak. Nah, pemahaman terhadap makna kata yang benar itu jadi bagian penting juga nih demi menjaga kelogisan dalam bahasa. Nah, dalam menyusun kalimat yang efektif, kita itu harus benar-benar memperhatikan kesatuan gagasan dan kejelasan makna logis. Beberapa poin yang dapat kita simpulkan dari sini adalah yang pertama, kalimat yang padu harus menyampaikan satu gagasan secara utuh tanpa tambahan yang tidak relevan. Yang kedua, kalimat yang logis harus sesuai dengan nalar, tata bahasa, dan hubungan yang tepat. Yang ketiga, kalimat menjebuk harus dijaga kepaduannya melalui hubungan antar klausa yang seimbang dan relevan. Lalu, pemilihan kata ganti, konjungsi, dan struktur kalimat harus konsisten agar tidak menimbulkan kerancuan. Lalu menulis kalimat efektif tidak selalu berarti menulis kalimat pendek, tetapi menulis dengan tujuan yang jelas, struktur yang teratur, dan makna yang dapat diterima akal baik dalam esai, artikel, surat resmi, hingga percakapan profesional. Jadi fondasi utama dalam membangun komunikasi yang berkualitas. Nah, demikianlah pembahasan kita secara menyeluruh mengenai kalimat efektif dengan fokus pada kepaduan gagasan dan kelogisan bahasa. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi tertulis maupun lisan secara signifikan. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kalimat efektif, khususnya pada aspek kepaduan dan kelogisan. Jadi dengan memahami kedua aspek ini, kita bisa menyusun kalimat yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Hal ini penting baik dalam menulis karya ilmiah, surat resmi, maupun komunikasi sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.